Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 orang yang insyaallah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Siapakah gerangan yang insyaallah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita simak satu persatu. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam, pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil, ya, mengemban amanah dengan baik, ya. Mengemban amanah tidak melampaui batas dan tidak meremehkan, ya. Adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, adil terhadap masyarakatnya, dan adil terhadap bangsanya. Semua tidak bilik kasih, tidak beras sebelah, ya, seimbang, serasi seimbang, ya. Manakala anaknya punya salah, tentunya, ya, dihukum dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika anakku Fatimah yang mencuri, maka kata Nabi akan kami potong tangannya, ya. Jadi keadilan itu bersifat menyeluruh, baik terhadap keluarganya, pribadinya, ya, dan bangsanya. Semua harus seimbang. Mudah-mudahan orang yang adil dalam memimpin negaranya, ya, dalam memegang amanatnya, mudah-mudahan dengan baik dan benar, insyaallah akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Jadi seorang pemuda yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pemuda? Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua itu sudah terbiasa dengan ibadah, dengan puasa-puasa sunnah, dengan amal-amal soleh, mendamrakan hatinya sudah terbiasa, bukan hal yang asing lagi. Tetapi kalau pemuda yang satu ini nafsunya masih besar, ambisinya masih besar, ya, main-mainnya masih besar, serakahnya masih besar, ya, main gamenya masih doyan, ya, main hiburannya masih doyan dan sebagainya. Tetapi jika ada salah satu pemuda yang benar-benar takut pada Allah, ibadahnya yang getol, jamaahnya yang getol, puasanya yang getol, ya kan, taat pada orang tuanya, taat pada keluarganya, insyaallah pemuda yang satu ini insyaallah akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang-orang lain nanti di padang alam mahsyar kepanasan, pemuda yang satu ini insyaallah akan adem ayem tentrem, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masyajid. Jadi seseorang yang hatinya terpikat dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Kalau perempuan sudah selayaknya beribadah, sholat di rumah, ya. Tetapi laki-laki dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat 5 waktu, tetapi di masjid. Ketika zuhur ingat masjid, ketika asar ingat masjid, selalu ketika dia bepergian jauh kemudian menghentikan kendaraannya ketika dikumandangkan azan, ya kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, berhentilah, ya, kemudian bergegas menuju ke masjid, ya. Orang yang senantiasa hatinya senang
dengan masjid, ya, selalu getol dengan masjid, kemudian di samping itu memamurkan masjid, ya, mensejahterakan masjid dan sebagainya, insyaallah orang yang satu ini akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, saya doakan termasuk orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi fatabaraka alaih. Jadi dua orang yang berteman dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah berteman karena Allah, sampai teman ini adalah tertarik kepada kesolehannya, tertarik karena ibadahnya, tertarik karena keimanannya, bukan tertarik kepada harta dan kekayaannya, ya. Pertemanan kiri karena lillahi ta'ala. Ketika sakit karena Allah menjenguknya, ketika meninggal dihantarkan jenazah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena bisnis atau karena yang lainnya, tetapi demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang, ya, berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang di dalamnya, ya. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'atuhum ra'atun datu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Jadi seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, ya, maka dia menolaknya, tidak mau. Saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya permaisuri Raja Mesir ketika menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk diajak kencan, tetapi karena namanya Nabi, ya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diajak kencan ternyata menolak kepada Allah, ternyata menolak karena apa? Karena takut kepada Allah yang luar biasa, sehingga baju belakangnya sampai koyak, ya. Inilah orang-orang yang termasuk di dalamnya, ya, akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan seperti ini yang kadang-kadang pasti akan ketemu di setiap hari, ya. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Jadi seorang yang bersedekah, ya, dengan satu sedekah, ya, lalu menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya kalau kita simak hadis ini adalah kita beribadah dengan kami beramal, berinfak, kami ulangi, bersedekah, berinfak karena Allah Ta'ala, ya. Sekali lagi, bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita sering salah kaprah, ya kan? Kalau ingin menjumlahkan hartanya harus ditulis di majalah sekian juta, sekian ratus ribu dan sebagainya. Kalau tidak ditulis maka takut-takut tidak disebut dermawan. Ini yang keliru sebenarnya. Sehingga sampai diibaratkan tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya dituntut untuk ikhlas, hanya ridho Allah, ya, yang ada, ya, bukan ria atau pamer dan sebagainya. Tetapi juga bisa dikatakan bisa saja kita bersedekah secara terang-terangan, tetapi niatnya adalah untuk mengajarkan supaya orang-orang lain, ya, menjadi contoh teladan yang baik supaya orang-orang lain menirunya, ya. Itu juga mengapa, tapi hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer atau ria, ya, di hadapan umum. Ini yang berbahaya. Ya, orang-orang yang ikhlas bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah
Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Jadi seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi menyendiri ya, kemudian meneteskan air matanya ya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari ya, salat malam, tahajud ya, sampai orang tuanya dia tahu, bapak ibunya dia tahu ya. Ini yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Meneteskan air matanya ya, berlinang karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Orang yang berkhawat, orang yang berzikir di malam hari ya, bersemedi ibaratnya ya, beribadah ya karena mengharap ridha Allah ya, maka insyaallah akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah yang tiada taranya. Insyaallah 7 orang ini akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan para pemirsa kami doakan termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya 7 cuplikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.